Sekarang sudah jam 7.30 dan kami sangat-sangat bersemangat untuk pergi mengunjungi orang utan di Camp Linky. Tapi sebelum itu kita akan mampir di Pondok Tanggui untuk melihat pemberian makan orang utan di pagi hari. Let's check it out. Kita sudah tiba di Pondok Tanggui. Pondok Tanggui ini didirikan pada tahun 1986, namun sejak tahun 2004, Pondok Tanggui tidak lagi menerima orang utan. Sekarang masih ada sekitar 10 orang utan yang masih ada di wilayah ini. Jika kita beruntung, kita bisa melihat orang utan pagi ini. Sekarang kita di Pondok Tanggui dan kita beruntung karena kita berhasil menemukan satu orang utan jantan namanya Gelombang. Dan untuk kata Pak Gary bahwa Gelombang ini termasuk pejantan yang gagah walaupun tubuhnya agak sedikit kecil untuk ukuran orang utan normal. Dan sekarang ini kita akan memberikan makan untuk Gelombang karena memang ini adalah waktu untuk feeding orang utan jam 9 pagi. Tar satu, tar dulu Bu, tar dulu. Ini ya, mantau. Rasanya kita beruntung sekali karena kita menemukan satu lagi orang utan, namanya Doyok. Dia lebih besar dari Gelombang. Dia adalah pejantan orang utan. Dan pastinya dia sangat ganteng karena pipihnya itu agak lebar. Now we meet one tourist in Taman Nasional Tanjung Puting. Hello. Hello, I'm Angelina. I'm LaVey Miller. And then you're from? I'm from Seattle area in Washington, but I am currently working at the U.S. Embassy in Indonesia. I work for the ambassador there. I've been here about 12 and a half months. Okay, this is your first time to Tanjung First Puting? time to Tanjung Puting. And It's hard for me to pronounce, excuse me. And then what do you think about orangutan itself? I think it's fabulous. Not only the orangutans, but the jungle, the natural habitat. I have never seen anything like this in my life, going down the river for miles and miles with jungle. And it's like it's never going to end. Yeah. And I've been many places. I've been to Chitwan in Nepal. I've been to see the pyramids. I've been to Ephesus in Turkey. I've done many things, but I'm ending my career in about 2 weeks, and this is one heck of a finish. Okay, great. And then what do you think about orangutan itself as a great ape? I think they're fabulous, and people need to work so that they don't become extinct. Okay, great. Thank you very much. Enjoy your trip here. It's been a pleasure. Sekarang kita telah tiba di cabang kanan Sungai Sekonyer. Kita dapat melihat bagaimana air yang hitam dari cabang kanan sungai ini bercampur dengan air yang berwarna coklat. Maka pada arus utamanya akan dihasilkan air yang berlumpur. Telah tiba di Camp Linky dan memerlukan 3 jam untuk bisa sampai ke sini. Tapi saya sangat menikmati perjalanannya, sangat fantastis. Ya, sekarang saya sangat bersemangat berada di Camp Linky dan saya akan bertemu dan menemukan princess yang sangat terkenal itu. Saya telah banyak mendengar mengenai princess dari Dr. Gary Saviro, seorang ahli primata. 30 tahun yang lalu, Dr. Gary menghabiskan 2 tahun untuk mengajarkan princess beberapa bahasa isyarat. 40 bahasa isyarat telah diajarkan Dr. Gary kepada princess. Dan sekarang princess sepertinya bisa mengkombinasikan kata-kata ke dalam kalimat-kalimat.
Nah, sekarang Princess itu sudah berusia 35 tahun dan beberapa kali muncul di berbagai program televisi. Menurut psikolog animal, Princess itu adalah orang utan tercerdas. Pertama kita di Camp Leakey, kita langsung bertemu dengan Siswi. Siswi adalah salah satu dari sekian orang utan yang tinggal di Camp Leakey ini. Siswi lahir pada tanggal 9 September tahun 78, jadi dia akan berulang tahun ke-30, 1 tahun lebih muda dari saya. Siswi hampir kehilangan nyawanya beberapa tahun yang lalu karena ususnya mengalami sedikit abses. Tapi berkat pertolongan dari seorang dokter hewan yang bisa membuang rasa sakitnya, sekarang Siswi sudah terlihat lebih sehat dan dia sudah beberapa kali melahirkan, termasuk salah satu anaknya namanya Samson. Wow, kita sekarang sudah berada di area penelitian Camp Leakey. Dan biasanya kita bisa melihat orang utan ada di atas pohon ataupun mungkin sedang berjalan-jalan. Biasanya orang utan sibuk meluangkan waktunya untuk mencari makanan-makanan. Dan beberapa organisasi sosial mengenai orang utan sangat peduli dengan pendistribusian makanan orang utan. Orang utan tidak hidup berkelompok seperti simpanse. Biasanya mereka hidup sendiri atau dalam kelompok kecil, yaitu hanya dengan ibu mereka. Adalah Tom dan dia adalah salah satu penghuni di Camp Leakey. Kita dapat melihat orang utan jantan dewasa karena dia memiliki tulang pipi cheek pad yang besar 2 kali dari yang dimiliki oleh betina. Hanya orang utan jantan yang memiliki ciri-ciri ini. Dan karena dia sangat kuat, maka kita juga harus menjaga jarak dengan dia untuk menghormati dia dan juga demi keselamatan kita. Nah, orang utan tersebut, dalam artian ini Tom, dia akan tetap berkuasa selama dia bisa mempertahankan wilayahnya melalui pertempuran dengan jantan yang lain. Makanya Tom adalah raja di Camp Leakey pada saat itu.